Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan kembali 0,2%, close di 8.184 dengan adanya net buy dari investor asing. Untuk market reguler hari ini net buy 945 miliar, namun karena ada net sell di market tuna ada negosiasi sebesar 160 miliar, jadi total untuk all market hari ini asing net buy 784 miliar. Kenaikan dari IHSG dan saham-saham big banks juga dipicu oleh euforia di mana The Fed sudah memangkas suku bunga sebesar 25 BPS. Yang biasanya hal ini akan menjadi katalis positif terutama untuk saham-saham di sektor perbankan. Oke guys, kita lihat untuk kurs rupiah hari ini ternyata malah mengalami pelemahan 0,4% di level 16.649 rupiah per 1 US dollar. Nah, jadi dengan dipangkasnya suku bunga The Fed, apakah ini akan membuat saham perbankan kita melesat atau tidak? Karena sudah ada beberapa perbankan digital dan bank second liner yang juga mulai bangkit. Jadi bukan hanya big bank saja guys yang bisa mengalami kenaikan. Oke, yang pertama kita akan bahas lebih dahulu untuk saham BBCA. BBCA hari ini ternyata close koreksi 0,8% di level Rp8.525 per saham. Meskipun sebenarnya hari ini sempat naik ke area high di 8.750. Tapi tetap close merah ya. Dan kita lihat memang ini normal correction saja karena sampai hari ini pun kita masih melihat adanya akumulasi terutama dari beberapa investor asing. Kalau misal kita lihat ini mayoritas ya, bukan beberapa, ada RX, YUBK, dan lainnya. Sedangkan ada AKAG sebagai top seller dan juga beberapa investor retail yang masih melakukan penjualan. Jadi kita lihat di saat asingnya masuk kembali, retailnya banyak yang jualan lagi guys. Sehingga kita cukup ini ya, cukup senang sebenarnya untuk hold saham BBCA. Karena ketika asing masuk dan retailnya banyak yang keluar, itu artinya ada tanda untuk bisa naik kembali. Nah, untuk BBCA hari ini pun masih ada net buy meskipun tidak sebesar kemarin. Hari ini net buy di 216 miliar saja guys dari investor asing. So, untuk BBCA, kalau misal teman-teman mungkin masih mau ya untuk tambah muatan, silahkan incar di sekitar 8.300-an. Itu pun jika dapat ya di bawah MA 150. Tapi di MA 150 pun saya rasa masih oke lah untuk teman-teman yang mungkin merasa belum cukup nih muatannya. Tapi tetap yang harus dijaga adalah porsi pembelian. Jangan sampai teman-teman beli di harga tinggi itu dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan pembelian di harga bawah. Jadi untuk averaging up saya rasa masih bisa, namun porsinya harus dibatasi atau porsinya jangan terlalu besar. Jadi sekedar nambah muatan saja sebenarnya. Dan kalau misalnya nanti BBCA ternyata benar-benar rebound, bahkan bisa all time high kembali, maka teman-teman akan mendapatkan cuan yang besar. So, untuk BBCA saya rasa masih oke untuk teman-teman hold. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Nah, hari ini yang sebenarnya lanjut naik cukup tinggi adalah BMRI. Karena hari ini BMRI naik 3,2% di level Rp4.800 per saham. Sehingga teman-teman yang sudah buy on weakness ini sudah cuan 18%-an. Untuk Bank Mandiri, kita cek hari ini ada akumulasi juga, terutama dari asing, ada YUTPBK sebagai top buyer, dan lagi-lagi retail mencatatkan penjualan. Artinya ya miriplah dengan Bank Mandiri tadi. Sorry, dengan BBCA tadi. Bank Mandiri juga sama, ketika diakumulasi asing, retailnya akan cenderung keluar. Dan itu hal yang bagus untuk kenaikan saham tersebut. Bank Mandiri hari ini di net buy asing lebih besar, ya, 2 kali lipat bahkan lebih, itu 649 miliar guys. Jadi meskipun kenaikannya sama dengan kemarin ya, di sekitar 3%-an, tapi net buy asing hari ini untuk Bank Mandiri itu lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan kemarin. Sehingga fix untuk BMRI juga berpotensi akan lanjut naik lagi, karena hari ini pun memang sudah berhasil breakout di atas MA 150. Meskipun beberapa waktu lalu memang kenaikan Bank Mandiri ini tidak sekencang kenaikan dari big banks lainnya. Sedangkan untuk BBRI, hari ini kenaikan tipis 0,5% saja di level Rp3.910 per saham. Dan kita cek ternyata hari ini masih ada akumulasi dari asing. Terutama dari ZPY, UDXAK sebagai top buyer, dan beberapa asing lainnya terpantau jual beserta dengan investor retail.
So, apakah masih ada peluang untuk BBRI bisa naik ya? Tentu saja, guys, karena, BBRI kita lihat hari ini pun masih ada net buy, itu sebesar 29,5 miliar dari asing. Ya, meskipun kita lihat ya, kemarin sempat terjadi net sell, hari ini kembali akumulasi. Lagi-lagi, meskipun memang net buy-nya ini tipis sekali, hanya 29 M saja. Artinya dari buying valuation dan selling valuation ini cukup berimbang, itu di sekitar 300, miliaran ya. Oke guys, jadi, jika kita lihat untuk kenaikan BBRI hari ini memang, kenaikan yang tipis, tapi tadinya sempat naik ke area high di 3990. Jadi kalau misalkan BBRI kembali sideways, teman-teman bisa incar di bawah moving average yaitu di sekitar 3790 sampai di 3800 untuk tambah muatan. Karena ada potensi untuk retracement terlebih dahulu di saham BBRI-nya. Kita lanjut ke BBNI. Untuk Bank BNI hari ini juga koreksi mirip seperti BBCA, 0,6% untuk hari ini BBNI di level Rp4.410 per saham. Cukup netral, tapi sepertinya investor asing malah mencatatkan net sell. Kita cek untuk BBNI. Ternyata BBNI hari ini net sell di 61,2 miliar guys. Jadi untuk BBNI masih melanjutkan fase net sell dan ini juga sebenarnya sempat terlihat di Bank Mandiri waktu itu sebelum diakumulasi besar-besaran. Jadi kalau misal teman-teman memang masih mau entry untuk BBNI, silahkan tunggu di support terdekat yaitu di sekitar 4.200 di MA moving average-nya atau MA10 dan MA50 dan MA150. Nah, di sini adalah, level support terdekat untuk BBNI. Jadi, tentunya kalau misalkan pun turun dan, turunnya itu malah menjadi area higher low, kita malah bersyukur, guys. Jadi kita nanti bisa re-entry kembali setelah, melakukan take profit. Tapi jika ternyata turunnya itu disertai dengan distribusi besar, maka masih ada potensi untuk jebol support. Next, kita lihat hari ini yang masih sangat menarik adalah Adro. Kemarin Adro itu naik cukup tinggi, 8,4%. Hari ini kenaikannya tertahan di 2,3%, close di Rp1.980 per saham. Kita cek hari ini ada akumulasi, namun akumulasinya terpantau dari domestik. Sedangkan beberapa investor asing malah mencatatkan net sell diikuti dengan beberapa investor retail seperti XL dan SXC. Jadi untuk Adro hari ini ternyata net sell 39,3 miliar, tidak sebesar net buy kemarin. Jadi kita bisa asumsikan, masih cenderung diakumulasi nih untuk Adro, karena kemarin net buy di 178 miliar. Jadi asing masih pegang barang dan, semoga saja besok lanjut diakumulasi ya, karena Adro ini sudah cukup lama bertengger di harga bawah. Jadi apakah ini saatnya Adro bisa rebound kembali dan bangkit? Karena saya yakin masih banyak teman-teman investor, holder Adro, yang portonya masih merah nih. Tapi kemarin ya ketika di harga bawah semoga, sudah averaging down banyak ya. Jadi average-nya sudah turun, sehingga nanti ketika Adro-nya bangkit, teman-teman bisa take profit. Kita lanjut ke AAD-nya. AAD hari ini naik 3,2% di level Rp8.625 per saham, melanjutkan kenaikan bahkan breakout di atas 8350, di mana level tersebut ya sempat dicapai namun terjadi retrace. Jadi untuk AAD hari ini kenaikannya cukup solid, bahkan kalau misal diperhatikan di 4 hari perdagangan terakhir setelah adanya sideways, ini kenaikannya sangat bagus. Adi hari ini ada akumulasi kembali, terutama dari BB, CC, ZP, dan RX. Kita sudah bahas AAD ini jauh-jauh hari ya, sebelum naik, di mana AAD ini sangat menarik karena diakumulasi terus-menerus oleh investor asing. Jadi sangat wajar ketika harga sahamnya dinaikkan, retailnya banyak yang jualan juga. Karena hari ini pun AAD-nya masih di net buy, yaitu sebesar 30 miliar oleh investor asing. Menarik untuk ADI, teman-teman juga bisa lihat ya, di bulan-bulan lalu pun itu cenderung diakumulasi. Jadi untuk saham-saham seperti ini kalau bisa sih jangan dilepas dulu guys ya. Jangan dijual dulu kalau bisa, karena masih ada peluang untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi. Tapi kan saya sudah jualan nih, harus bagaimana? Ya yang pertama harus bersyukur, yang kedua mungkin teman-teman bisa mencari saham lain atau bisa
curi-curi, entry kembali nih di AAD. Tapi saya rasa waktu yang paling bagus itu kemarin ya, ketika sideways di sekitar 7.600 sampai di 7.800 ya pokoknya di bawah 8.000 kemarin itu masih oke, guys. Tapi karena hari ini sudah lanjut naik dan kenaikannya pun memang bertahap, jadi saya rasa ini sudah waktunya hold. Tapi jika teman-teman memang, mau trend following, ya berarti high risk, high return. Lalu ada saham yang menunjukkan tanda reversal. Selain AAD, ada ITMG. Hari ini ITMG-nya naik 2,2% di level Rp23.500 per saham. Memang kenaikan yang tidak terlalu tinggi, namun kita lihat ITMG berpotensi terlepas dari fase bearish. Untuk ITMG hari ini akumulasinya juga bagus, terutama dari CC, ZP, AKBQ. Mayoritas retail terpantau masuk di ITMG. Sorry, mayoritas asing ya, mayoritas asingnya masuk, sedangkan retailnya ini banyak yang jual. Jadi menarik juga nih untuk ITMG jika teman-teman mungkin sedang mencari saham alternatif, nah saham ITMG ini bisa, guys. Karena kita lihat di beberapa minggu ini dan di bulan Oktober ini pun akumulasi asingnya mulai terlihat bagus dan terakhir hari ini sangat-sangat tinggi yaitu 26 miliar. Jadi ITMG di netbuy asing cukup besar nih sehingga ada potensi untuk ITMG bisa lanjut naik lagi. Lalu ada saham ULTJ. Nah, harapan kita untuk saham-saham yang rebound itu akan seperti AAD, akan seperti ULTJ gitu ya, yang bisa melanjutkan kenaikan. Di tanggal 28 kemarin naik 6,6%, lalu kemarin itu naik tipis 0,3% dan hari ini lanjut naik lebih tinggi yaitu 8,2% di level Rp1.575 per saham. Wah, ini sih saham salah satu saham fundamental yang naik karena adanya akumulasi asing. Untuk WLTJ kita cek hari ini akumulasinya besar terutama dari asing dan retail lagi-lagi jual. Ini adalah hal yang bagus untuk saham yang sedang naik. Jadi untuk WLTJ hari ini di net buy asing 9,2 miliar dan teman-teman perhatikan di 3 hari terakhir akumulasi asingnya mulai besar sehingga sangat wajar 3 harinya pun WLTJ bisa melanjutkan kenaikan dengan kenaikan yang lebih bagus lagi. Namun kalau misal kita tracking memang kenaikan itu sempat terlihat jelas di tanggal 7 Oktober. Jadi di awal Oktober ternyata akumulasi asingnya besar. Ya, jadi kenaikan disertai akumulasi, maka teman-teman tinggal entry di area sideways ketika terjadi retracement-nya saja. Nah, teman-teman bisa entry di sini. Ya, ketika tanggal 7 itu di netbuy 4,5 M. Nah, teman-teman lihat di sini akumulasinya masih berjalan meskipun harga sahamnya masih cukup sideways. Jadi di sini adalah area entry yang baik ya untuk teman-teman bisa buy saham reversal. Salah satunya adalah ULTJ. Oke guys, coba kita rekap ya. Saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Ada Bank Mandiri, lalu BBCA, Goto, MDKA, lalu ada JPFA, Telkom, UNTR, Astra International, MBMA, AAD, lalu ada BBRI, Film, BBYB, ITMG, Inco, Akra Dewa Brand, saham Pani. Lalu kita lebih banyak lagi guys. Di sini ada yang menarik ya. Ada PTBA yang juga naik 2,5%. Lalu ada Cimori, Auto, ya, Unilever, CDIA, IMPC, INDF, Kalbe Farma, Pegas, ULTJ, dan HMSP. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.